Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Giri Utami Mulia, Irma Sari, Sri Haryati, dan Wilda Sapitri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen dan kendali mutu. Tahukah kamu, manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Dalam manajemen mutu, ada beberapa komponen seperti di bawah ini. 1. Quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara pencapaiannya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi, komponen ini adalah semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. 2. Quality improvement. Seperti namanya, quality improvement ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan kualitas berfokus pada proses produksi. Biasanya, peningkatan kualitas ini dijalankan di tengah-tengah produksi, agar proses lebih optimal dan produk yang dihasilkan bisa dipercaya kualitasnya. Yang ketiga, quality control. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Perbedaannya dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus ke pengawasan proses produksi dan produk yang dihasilkan bukan mengubah prosesnya. 4. Quality assurance. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuannya adalah agar ketika dijalankan, quality control tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Perencanaan dan strategi mutu. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Implementasi perencanaan mutu. Implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk, dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari proses jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan. Ketiga, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan. Keempat, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Tujuan mutu. Pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Tiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Mutu sangat penting bagi produk dan layanan. Agar perusahaan dapat bersaing di pasar, perusahaan harus bisa memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen, agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Utama manajemen mutu. Manajemen mutu juga memiliki 4 komponen utama manajemen mutu, yaitu perencanaan, kualitas. Jadi perencanaan kualitas adalah proses identifikasi standar kualitas yang cocok dalam suatu proyek serta memutuskan cara memenuhinya.
Kedua, peningkatan kualitas, yaitu adanya perubahan yang disengaja pada suatu proses yang bertujuan meningkatkan kepercayaan maupun keandalan hasil. Ketiga, kontrol kualitas merupakan upaya berlanjut agar bisa menegakkan integritas serta keandalan proses saat mencapai hasil. Keempat, jaminan kualitas adalah tindakan terencana yang dibutuhkan untuk menawarkan keandalan memadai. Jadi layanan maupun produk tertentu mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Prinsip dasar manajemen mutu. Beberapa prinsip dasar manajemen mutu diadopsi standar internasional. Prinsip-prinsip tersebut dipakai manajemen puncak untuk kerangka kerja yang membimbing organisasi meningkatkan kinerja. Berikut ini prinsip manajemen mutu. 1. Fokus pelanggan. 2. Keterlibatan orang tua. 3. Kepemimpinan. 4. Pendekatan proses. 5. Peningkatan berkesinambungan. 6. Pengambilan keputusan yang berbasis bukti. 7. Manajemen hubungan. Dampak implementasi manajemen kendala mutu. Mampu membuat sistem kerja dalam organisasi menjadi standar kejayaan yang terdokumentasi. Meningkatkan semangat kerja karena adanya kejelasan kerja sehingga tercapai efisiensi. Dipahaminya berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang berlaku di seluruh organisasi. Meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan pekerjaan. Salah satu keuntungan penerapan sistem mutu yaitu sekolah tidak lagi membutuhkan suatu standar sistem mutu baru. Yang perlu dilakukan sekolah hanya mengadaptasi sistem tersebut untuk disesuaikan dengan model yang kondisi sekolah. Pemilihan suatu sistem mutu yang diadaptasi sekolah sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah regulasi pemerintah, tujuan dan sasaran pendidikan sekolah, konsumen, masyarakat di bidang keahlian, dan peluang lulus sebagai sasaran kesepakatan kerja, misalnya standar mutu ISO 9001/2000. Kesimpulan, pentingnya melakukan manajemen kendali mutu karena hal ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba maksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Dalam melaksanakan manajemen kendali mutu pendidikan tertentu, perlu adanya strategi agar hasil yang didapat bisa optimal. Contohnya melakukan perencanaan dalam pelaksanaan kendali mutu pendidikan dan adanya komitmen antar personil sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi dalam setiap kegiatan pastinya memiliki faktor pendukung dan penghambat. Terima kasih. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan karena kami di sini sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.